Festival Sihir Agung akhirnya dimulai dan dibuka dengan pidato singkat dari Kepala Sekolah Akademi. Festival ini diawali dengan kompetisi balap langit yang dimenangkan oleh Lihana, murid terbaik di Akademi. Kemudian terlihat Kepala Sekolah dan Iris sedang berbincang tentang kehadiran para pencari talenta yang menyaksikan kompetisi untuk menemukan bakat baru. Bahkan, para penyihir dari luar menara juga turut mengamati festival tersebut. Tidak lama setelah itu, Iris mengubah penampilannya dengan mengenakan liontin dan bergabung di kursi penonton untuk mendukung seniornya. Cerita beralih ke Sion yang didukung oleh teman-temannya. Meski dia dan rekannya tidak bisa mengikuti kompetisi karena Sion sudah memiliki tim. Sion menjelaskan bahwa dia tidak bisa menolak permintaan Chiwai yang membuatnya tergerak untuk bergabung ke dalam tim Colette. Sion segera menuju ruang timnya dan terkejut melihat Will dan Colette di sana. Colette lalu menjelaskan bahwa dia mengajak Sion bergabung agar tim mereka bisa mencapai syarat akumulasi kredit 21.000 yang diperlukan untuk ikut kompetisi perang mahkota demi Will. Sion pun merasa marah setelah menyadari bahwa dia hanya dimanfaatkan oleh Colette dan Will. Emosi Sion semakin memuncak ketika Julius melewati mereka, dan Will hanya fokus pada Julius dengan pandangan yang marah dan mengabaikan Sion yang sedang berbicara. Singkatnya, sore pun tiba dan Festival Sihir Agung berlanjut dengan kompetisi perang mahkota. Acara ini diawasi oleh komentator Mike Mayus dan guru paling ditakuti di akademi, yaitu Guru Edward yang terkenal dengan julukan si hitam yang kejam. Mike merasa tertekan karena harus berkomentar di samping Edward yang sering mengancam para siswa. Mayus, Kembali ke festival, acara utama dimulai dengan sihir para peri yang menciptakan area kompetisi perang mahkota. Arena tersebut dibagi menjadi beberapa zona, yaitu gunung api, rawa, tanah tandus, padang rumput, dan hutan. Setiap tim terdiri dari 3 anggota yang akan ditempatkan di luar zona dan harus bersaing mencapai stadion terlebih dahulu. Semua strategi diizinkan dan setiap zona memiliki rintangan yang berbeda. Untuk menang, tim harus mendapatkan mahkota di tengah stadion. Edward memberi saran kepada para peserta untuk fokus pada kerjasama tim dan bergerak seperti di dalam dungeon. Kompetisi ini sangat dinantikan oleh penonton dan para pencari talenta. Beberapa tim yang terdiri dari siswa terbaik menjadi daya tarik kompetisi ini, seperti tim 12 yang dipimpin oleh Wignall dan tim 9 yang dipimpin oleh Julius. Mereka adalah favorit dalam turnamen ini. Di antara para siswa yang bertaruh, mereka memilih tim yang mendapat nilai tinggi dan tidak mau memilih tim 6, yaitu tim Will yang paling tidak diunggulkan. Kompetisi pun akan dimulai dan para peserta diminta bersiap di posisi masing-masing. Namun, saat tim Will memasuki arena mereka, Will sempat ditahan oleh Guru Wagner yang terkejut dengan keputusan Will mengikuti kompetisi ini. Wagner bahkan menyarankan Will untuk mundur. Namun, Will tetap bertekad ikut meski ditertawakan dan bertekad untuk menang. Kompetisi pun dimulai dan peserta berlari menuju stadion tempat mahkota berada. Di zona pertama, mereka dihadang oleh barisan golem seperti tembok. Tim 6 dengan Will yang berlari cepat ke arah para golem meminta bantuan dari Colette. Colette merapal sihir yang menciptakan sarung tangan untuk Will, memungkinkan dia menyerang golem. Aksi Will yang tiba-tiba ini mengejutkan penonton yang tidak menyangka dia mampu tampil sehebat itu. Menurut Colette, meski Will tidak bisa menggunakan sihir, penggunaan sarung tangan yang diciptakan dari sihir Colette kemungkinan tidak melanggar aturan. Mike kemudian mengumumkan bahwa tim Will menjadi tim pertama yang berhasil menerobos barisan golem dan memimpin kompetisi. Sementara itu, Sion teringat masa ketika dia merasa terhina karena pernah ditolong oleh Will yang dia remehkan, membuat Sion berlatih keras untuk menjadi lebih kuat. Namun, usaha itu terasa sia-sia karena Will tidak memperdulikannya, membuat Sion semakin marah. Tim Will telah memasuki zona kedua, yaitu zona tanah tandus dengan rintangan berupa kubus meriam batu. Will kembali meminta bantuan Colette yang merapal sihir untuk menciptakan pedang, memungkinkan Will menyerang kubus meriam tersebut. Sekali lagi, Will mengejutkan penonton dengan kecepatan dan keterampilannya melewati 2 rintangan dengan mudah. Bahkan Edward secara tidak sengaja memuji Will atas caranya mengatasi rintangan dengan wawasan, pengalaman, dan refleks yang luar biasa. Penampilan Will yang menarik perhatian publik membuat tim lain merasa terhina karena tertinggal, hingga mereka kehilangan fokus dan tereliminasi dengan mudah. Sementara itu, tim Julius kebingungan dengan kegaduhan penonton di stadion dan bertanya-tanya apakah ada kejutan besar. Julius kemudian meminta timnya untuk mencari tahu, dan akhirnya mereka mengetahui bahwa Will telah mendahului mereka. Julius memimpin timnya dengan tenang meski para anggota panik saat mengetahui Will berpotensi mengalahkan mereka. Julius hanya tersenyum dan meminta mereka santai karena dia akan bertindak.
Sementara itu, Will memasuki zona terakhir, yaitu zona hutan, yang penuh jebakan sihir dari guru Edward. Will berhasil mengatasi jebakan tersebut dengan memanfaatkannya untuk saling menghancurkan. Mike bertanya kepada Edward tentang pendapatnya atas aksi Will yang cerdas. Will melanjutkan larinya, menyadari kemungkinan bentrok dengan tim lain di zona ini. Namun, sebelum Will bisa menyergap tim Julius, dia justru diserang secara tiba-tiba oleh Julius yang sudah menunggunya. Colette kebingungan bagaimana Julius bisa sampai lebih dulu. Tanpa banyak babi bu, Julius menyerang Will, memaksa Will untuk mengubah rencananya. Saat itu, Sion yang selama ini pasif akhirnya melepaskan sihir tingkat tinggi, menyerang Julius dan Will sekaligus, menciptakan ledakan yang dahsyat. Colette menyadari bahwa serangan sihir Sion sangat berbahaya dan segera menciptakan dinding batu untuk melindungi Will. Akhirnya Will selamat, tapi dia kebingungan dengan tindakan si Sion. Ternyata Sion sudah tidak bisa menahan amarahnya dan menantang Will bertarung saat itu juga. Will terkejut dengan permintaan duel mendadak ini, sementara Sion terus menyerang tanpa henti. Colette mencoba menghentikan tindakan Sion, tetapi dihalangi oleh sihir Julius. Will mencoba menghentikan pertarungan, mengingat ini bukan saatnya untuk bertarung dengan timnya sendiri. Namun, Sion tetap memaksa Will untuk melawan. Setelah itu, masa lalu Sion dan Will ditampilkan, di mana Sion dulu melihat Will sebagai anak yang menyedihkan dan ingin menjadikannya bawahannya agar Will tidak menderita. Namun, Will mengabaikan Sion, membuat Sion semakin frustasi. Sion merasa sangat marah dan syok karena Will tidak pernah melihatnya sebagai ancaman dan selalu fokus pada tujuannya sendiri. Hal ini membuat Sion semakin benci kepada Will sejak kecil karena merasa diabaikan. Kembali ke masa kini, Sion menyerang Will penuh emosi, sementara Will hanya menghindar tanpa melawan karena mereka masih satu tim. Dan dia telah berjanji untuk mengalahkan Julius. Pertarungan ini membingungkan penonton dan para pencari talenta. Dengan Mike bertanya pendapat kepada Edward. Edward menjelaskan bahwa perpecahan dalam tim tidak bisa diterima. Namun terlihat senang karena peluang Will gagal akan semakin meningkat. Di sisi lain, Rosti dan Iris tetap mendukung Will. Iris mengungkapkan kepada Rosti bahwa dia mengagumi Will karena informasi dari orang-orang yang terpandang, membuat Rosti kagum atas popularitas Will yang semakin meningkat. Colette mencoba menghindari serangan Julius, si penyihir es, untuk menghentikan konflik antara Sion dan Will. Julius menyerang sambil menghina kemampuan Colette, menyebutnya tidak pantas disebut putri tanah. Colette yang sedang berusaha menghindar tidak sengaja mengaktifkan jebakan sihir buatan Edward yang meledak di bawah kakinya. Para penonton dan peserta lain kebingungan dengan kehadiran Julius di berbagai tempat sekaligus. Sementara itu, Wignall tetap tenang dan berhasil menghancurkan klon Julius. Mike, komentator kompetisi, bersemangat karena Wignall berhasil mengalahkan klon tersebut, meski penampilan Wignall dianggap biasa oleh para elf. Para rekan Sion pun merasa bingung dengan tindakan Sion yang tampak berlebihan. Sion sangat membenci Will, namun aksinya dianggap bodoh dalam kompetisi ini. Will kebingungan dengan kemarahan Sion yang mendadak, lalu teringat masa lalunya saat sering dirundung meski tidak bersalah. Will memahami dirinya dan tidak ingin diganggu. Dia hanya fokus pada tujuannya untuk menyusul Elvaria di atas menara. Saat menghindari serangan Sion, Sion merapalkan sihir yang menciptakan guardian berbentuk elang api. Will berhasil menghindar dan melihat peluang menyerang. Namun guardian itu beregenerasi cepat dan menyerang lagi. Will menyadari dia harus menghancurkan inti guardian. Tapi Sion menyerang dari dua arah membuat Will kewalahan. Edward mengagumi Sion, menyebutnya sudah melampaui level pelajar. Sihir Sion menarik perhatian pencari talenta, termasuk fraksi api yang dipimpin oleh Karoid, yang meskipun awalnya meremehkan Sion. Sion kembali menghujat Will, menanyakan di mana kekuatannya saat melawan monster Evil Sentinel. Will, yang sudah mulai kesal, mempertanyakan alasan Sion yang ingin bertarung. Sion semakin marah, meluapkan perasaannya karena merasa diabaikan oleh Will. Will di sini terkejut dan mulai menyadari perasaan Sion yang sebenarnya. Dia teringat keinginannya untuk diakui oleh seseorang. Akhirnya, Will memutuskan untuk melawan Sion yang telah mengakuinya sebagai saingan. Sion merapalkan mantra yang hebat, sementara Will menggunakan keahliannya untuk mengamati dan menyerang. Namun, saat pertarungan memanas, sebuah dinding batu tiba-tiba muncul di atas mereka, diciptakan oleh Colette yang menghentikan pertarungan itu.
Will lalu menanyakan keberadaan Julius kepada Colette, yang menjelaskan bahwa Julius tiba-tiba menghilang. Ketika Sion melihat penampilan Colette yang mencolok, dia merasa malu karena seorang bangsawan yang belum menikah menunjukkan aurat di depan umum. Colette pun menyalahkan mereka berdua atas pertarungan yang membuat pakaiannya sedikit rusak. Dia meminta Will untuk segera pergi melawan Julius dan menyerahkan urusan Sion kepadanya. Sebelum pergi, Will dengan penuh perhatian menutupi auratnya si Colette menggunakan jubah bolongnya, membuat Colette tersipu malu. Will meminta Sion untuk menunggu bertarung di lain waktu karena dia harus menghadapi Julius terlebih dahulu. Dia kemudian bergegas menuju stadion, di mana Julius sudah dianggap sebagai pemenang perang mahkota. Kehadiran Will mengejutkan para penonton dan komentator. 勝負だユリウス